pemerintahan Jokowi ini programnya bagus, tetapi komunikasinya sangat buruk. Saya harus jujur terhadap hal itu. Gini deh, selama ini kan di Indonesia kita terbiasa melakukan banyak kesalahan-kesalahan baik di dalam bekerja, melakukan investasi, dan juga di dalam pemerintahan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang dihasilkan. Apalagi sesudah dari Orde Baru kita lepas dan kita masuk kepada otonomi. Nah, ketika otonomi ini terjadi, begitu juga kekuasaan-kekuasaan didapatkan oleh para pemerintah-pemerintah di daerah. Termasuk kekuasaan ini adalah menerbitkan perizinan-perizinan buat orang yang investasi. Ini juga bisa jadi periuk nasinya mereka. Keuntungan buat daerah mereka, ada juga beberapa oknum yang memanfaatkannya sebagai keuntungan pribadi. Ketika Omnibus Law ini diluncurkan, ini merubah semua budaya-budaya pungli di dalam perizinan seperti itu. Jadi kalau kemudian mereka ribut, mereka teriak, mereka sampai mencaci maki, bahkan ada beberapa kepala daerah yang dengan bahasa menampung aspirasi, tetapi sesungguhnya itu buat kepentingan dia pribadi. Ya, saya pikir wajar aja. Pak Jokowi kan sejak awal pada waktu kampanye, bahkan sesudah dia terpilih sebagai presiden, dia menetapkan visinya, tujuannya bahwa Indonesia ini harus berubah menjadi lebih baik. Nah, Omnibus Law ini sebenarnya adalah sebuah kerjaan dari pemerintah pusat dengan dasar bagaimana mengubah budaya kita yang selama ini buruk di mata masyarakat luar menjadi lebih baik dan menjadi lebih cantik supaya mereka tertarik untuk investasi di sini. Yang salah apa? Pemerintah pusat benar. Yang salah itu adalah budaya yang selama ini dipelihara dan menjadi kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai pembenaran. Dan yang teriak itu buat saya adalah ya mereka yang zona nyamannya terampas aja. Banyak faktor sebenarnya ketika orang menolak. Yang tadi faktor pertama adalah mereka yang terampas zona nyamannya, mereka yang terampas pendapatan pribadinya. Bahkan juga kepala-kepala daerah yang selama ini mendapatkan keuntungan dari situ, sekarang tidak lagi. Semua diurusi oleh pusat dan masuk kepada provinsi. Raja-raja kecil sudah tidak menjadi raja lagi ketika berhubungan dengan perizinan. Nah, ada lagi faktor kurangnya komunikasi. Saya menyoroti sejak lama sebenarnya bahwa pemerintahan Jokowi ini programnya bagus, tetapi komunikasinya sangat buruk. Saya harus jujur terhadap hal itu. Permasalahannya Omnibus Law ini kan tidak mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Berhubungan dengan bahasa-bahasa hukum, pasal dan ayat. Bagaimana masyarakat-masyarakat awam bahkan seperti saya mengerti bahasa-bahasa hukum yang ada di dalam undang-undang. Dan akhirnya terjadi apa? Ya demonstrasi seperti Omnibus Law. Demonstrasi tetap ada, saya yakin, karena yang menolak ada. Tetapi tidak sebesar ini jika program komunikasinya tepat kepada masyarakat. Bagaimana sih model program komunikasi yang tepat? Ya seharusnya pemerintah lebih pintar dong dari saya. Bagaimana cara bercerita tentang sesuatu yang rumit, yang sulit menjadi bahasa-bahasa yang lebih sederhana dan awam mengerti. Ya, antara dana, antara tim pasti sudah dialokasikan oleh pemerintah. Tapi permasalahannya apakah pemerintah sudah melaksanakan konsep-konsep komunikasi yang benar? Contohnya, saya mau kritik penggunaan salah satu media komunikasi pemerintah yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman, yaitu dengan pemakaian tagar trending di Twitter. Saya nggak paham ya, kementerian-kementerian kita itu tahu Twitter ini kan cuma berisik aja. Tetapi kalau berbicara masalah bagaimana mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat awam, itu sebenarnya tidak bisa hanya menggunakan konsep tagar supaya trending di Twitter. Ini kan gila buat saya. Contoh, tagar Omnibus Law baik, ya, dan trending di Twitter. Bagaimana baiknya? Yang disebut baik apa? Bagaimana itu bisa mempengaruhi kehidupan saya? Apakah itu bisa dijelaskan melalui konsep trending? Enggak kan? Enggak akan pernah. Yang bisa mendapatkan keuntungan melalui trending tagar di Twitter itu hanya para pelaku-pelaku
di media sosial yang bisa menawarkan sebuah program komunikasi kepada pemerintah melalui bentuk proposal dan mereka mendapatkan sesuatu pendapatan dari sana, dan Twitter trending itu adalah KPI-nya mereka sebagai sebuah laporan kepada pemerintah bahwa saya sudah mengerjakan sesuatu. Kan cuman itu. Tetapi apakah punya pengaruh kepada masyarakat bahwa masyarakat lebih mengerti Omnibus Law dari sebelumnya? Kan tidak sama sekali. Ini yang lebih lucu lagi ya. Bagaimana bisa seorang artis yang setiap hari berhubungan dengan dunia entertain, dunia hiburan, terus tiba-tiba disuruh menjelaskan sebuah program yang berisi ayat-ayat, yang berisi pasal-pasal, yang bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa hukum. Jangan tanya isinya apa, maksudnya apa, mereka lebih nggak ngerti lagi. Ini kan berbahaya. Maksud Omnibus Law ini apa? Ya jelas artisnya nggak bisa jawab. Ketika dia tidak memahami masalah, yang terjadi adalah dia langsung rentan terhadap serangan-serangan, tuduhan-tuduhan dari Omnibus Law itu. Bagaimana dia bisa membela diri? Yang terjadi seperti kemarin. Akhirnya para artis-artis itu kemudian mengembalikan permasalahan Omnibus Law dalam bentuk promosi ini kepada pemerintah lagi. Backfire lah orang bilang. Yang buruk siapa? Yang buruk ya pemerintah juga. Bahwa ternyata pemerintah mengeluarkan uang sekian banyak hanya untuk menempatkan proses komunikasi kepada orang-orang yang tidak tepat. Kan permasalahan di situ. Dan kita harus sadar bahwa banyaknya demonstrasi itu juga bermula dari hal-hal seperti itu. Ya nggak tahu ya, coba tolong tanyakan aja fungsinya mereka seperti apa. Saya juga bingung mereka ngapain. Yang saya tahu mereka juga main Twitter. Bahkan yang lucu lagi ada juru bicara kerjaannya mainan TikTok. Gitu kan. Dia bilang bahwa dia penontonnya di TikTok sekian. Lah urusannya apa TikTok dengan model seperti Omnibus Law ini? Kan nggak ada. Sekarang bahkan saya sendiri tidak pegang apa namanya Omnibus Law. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya dengan bahasa yang awam Omnibus Law itu seperti apa, pasal by pasal, ayat per ayat, bagaimana ceritanya, bagaimana penafsirannya, itu kan tidak ada yang pernah bisa menjawab. Tidak keluar orang-orang seperti Adiana Pitupulu atau Irma Caniago atau orang-orang yang pandai berdebat di media publik dengan bahasa-bahasa awam mengcounter pemikiran-pemikiran salah dari penafsiran-penafsiran yang salah. Kan itu permasalahannya. Keluar aja Omnibus Law, selesai. Biarkan masyarakat berantem. Yang terjadi apa? Terjadi gejolak. Yang lebih bahaya lagi, penafsiran-penafsiran diplesetkan oleh mereka, kelompok-kelompok yang kontra. Yang lebih gila lagi, hoax-hoax bertebaran. Sehingga akhirnya orang-orang yang moderat pun berpikir bahwa kebenaran itu adalah hoax yang diberikan, yang menyebar di dunia WhatsApp kita. Kan gila. Pemerintah sibuk bermain trending di Twitter, sedangkan mereka mendapatkan informasi di WhatsApp dengan begitu masif. Akhirnya kalau kemudian mereka salah penafsiran, mereka kemudian termakan hoax, itu juga bukan salah mereka, mereka itu korban. Kesalahan itu jelas ada di pemerintah ketika tidak mampu mengkomunikasikan Omnibus Law dengan baik dan sesuai dengan alam pikirnya mereka. Perbaikilah Pak, perbaiki komunikasi kepada masyarakat. Mudah kok masyarakat itu. Yang penting mereka paham, yang penting mereka mengerti. Ketika ilmu mereka ada, mereka juga tidak akan sembarangan untuk bergerak sesuai dengan naluri mereka. Keluarkanlah orang-orang yang paham untuk berbicara tentang Omnibus Law, tentang program-program pemerintah dengan baik. Dan dia bisa membahasakan dengan bahasa sederhana. Dan orang ini dikenal, bukan artis Pak. Yang bisa membahasakan tentang hukum, ya keluarkanlah orang-orang hukum. Coba dibandingkan dengan berapa sih biaya pengamanan ketika kemudian salahnya komunikasi membuat orang turun ke jalan. Biaya pengamanan ketika saya dengar Pak Jokowi pernah berbicara pada waktu 212, 411, satu hari biaya pengamanan itu kita keluar 100 miliar rupiah. Berapa sih bayar orang-orang hukum yang dikenal oleh masyarakat yang sederhana, ya kan, untuk bisa mensosialisasikan Omnibus Law itu? Berapa sih bayar stasiun televisi untuk membuat sebuah program-program dialog terhadap pasal by pasal di Omnibus Law itu?
Kalau mampu komunikasikan seperti ini, demo tetap ada. Tetapi tidak sebesar yang kemarin. Di mana orang-orang yang biasanya pro, yang biasanya mengikuti apa alur kebijakan pemerintah, termakan hoax, termakan pelintiran-pelintiran yang salah. Sehingga mereka turun ke jalan bukan karena mereka paham. Tetapi justru mereka hanya mengikuti arus besar ketidakpemahaman masalah mereka sekarang ini. Nah, perbaikilah komunikasi ini. Apa susahnya sih memperbaiki komunikasi kepada masyarakat? Ya kalau Pak Jokowi lagi yang kemudian terjun, terus menterinya buat apa? Ya menteri-menterinya juga orang-orang pintar. Cuman mungkin, maaf ya Pak, Bapak tuh jadul tahu nggak? Saya harus bicara dengan jujur bahwa model komunikasi kita sekarang bukan seperti komunikasi tahun 2014 waktu kampanye dulu yang memanfaatkan tagar dan trending di Twitter. Bukan. Model komunikasi kita harus juga sesuai dengan zaman. Masyarakat ada di mana, anak-anak ada di mana, disitulah Anda berkomunikasi. Bukan Anda yang turun, tetapi bagaimana cara komunikasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan usia mereka. Jangan kembali lagi kepada Pak Jokowi. Para menteri itu harus paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat. Sesuai dengan bidang pekerjaannya. Supaya saya juga akhirnya paham. Oh, maksudnya si menteri ini tuh ini, bukan yang itu. Yang sesuai dengan pelintiran-pelintiran dan hoax yang dibangun oleh orang-orang yang tidak setuju. Kalau kita berhasil memperbaiki komunikasi, saya yakin semua program-program akan diterima dengan baik dan orang mulai mengerti. Ya, sosialisasi penting, tetapi bagaimana membuat orang mengerti itu jauh lebih penting. Gaspol.